Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Elder Gardiani Sari dengan NIM 17050974006 Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai praktikum Wi-Fi LAP dengan WLC dan radio server. Seperti halnya kemarin saya sudah menjelaskan, yaitu mengenai tentang Wi-Fi LAP dengan WLC. Nah, pembahasan pada kali ini kita akan menambahkan dengan radio server. Untuk tujuan pembahasan kali ini itu meliputi dua, yaitu yang pertama, memahami fungsi radio server, yang kedua, mensimulasikan Wi-Fi dengan WLC dan radio server. Nah, di sini sebelum kita mempraktekkan Wi-Fi LAP dengan WLC dan radio server, sebaiknya kita harus mengetahui dasar teori terlebih dahulu. Nah, di sini ada pengertian radio server. Jadi, radius atau yang bisa disebut dengan remote authentication dial in user device adalah sebuah server yang digunakan untuk melayani service authentication, authorization, dan accounting, atau bisa disingkat dengan AAA atau triple A. Nah, di dalam sebuah jaringan. Singkatnya, radio server ini bisa menyimpan kumpulan user di mana user-user tersebut itu bisa digunakan oleh klien atau user yang berada dalam satu jaringan dengan radio server tersebut. Biasanya radio server ini itu digunakan untuk melakukan autentikasi terhadap akses jaringan secara jarak jauh dengan menggunakan koneksi dial-up. Nah, di sini juga ada server AAA, yaitu ada AAA merupakan singkatan dari Authentication, Authorization, dan Accounting. Nah, untuk protokol AAA itu biasanya digunakan untuk administrasi network access dan device administration atau bisa disebut dengan wireless dan wired. Nah, untuk authentication sendiri itu biasanya digunakan memastikan identitas yang mencoba masuk ke jaringan. Lalu yang kedua, identifikasi bisa dari username dan password atau sertifikat. Untuk authorization sendiri, itu ada 4 kegunaannya, yaitu mengizinkan akses kepada entitas yang telah diautentikasi. Lalu yang kedua, mengautorisasi komen set apa saja yang bisa dieksekusi oleh entitas sesuai dengan hak akses mereka. Lalu yang ketiga, memberikan izin perangkat apa saja yang boleh diakses sesuai dengan hak akses. Lalu yang terakhir adanya biasanya perbedaan hak akses, comment setnya juga berbeda. Nah, untuk yang terakhir yaitu accounting. Jadi accounting ini bisa merekam komen yang dieksekusi pada perangkat untuk keperluan auditing dan analisis forensik. Nah, yang kedua, yang direkam itu biasanya adalah komen, session ID, session statistik, dan session states. Nah, di sini ada cara kerja radius server. Jadi, radius atau remote authentication dial in user service itu biasanya merupakan suatu metode standar protokol yang mengatur komunikasi antara NAS atau Network Access Server dengan AAA server. Jadi ketika NAS ini menerima permintaan koneksi dari user, nah NAS akan mengirimkan informasi yang diperolehnya dari user ke server radius. Jadi server radius ini akan mencari dan mencocokkan informasi mengenai user tersebut pada database-nya, baik internal, eksternal, maupun server radius lain. Nah, jika terdapat informasi yang cocok, server radius ini akan mengizinkan user tersebut untuk digunakan. Namun jika tidak, maka user tersebut akan otomatis ditolak. Nah, ada manfaatnya dari radio server itu. Jadi setiap sesi pengguna individu dienkripsi secara unik. Nah, yang mencegah penggunaan lain memperoleh informasi pribadi. Jadi ini berbeda dari jaringan WPA PSK. Jadi di mana setiap pengguna berbagi kunci enskripsi yang sama, pengguna atau perangkat tertentu dapat dengan mudah diautorisasi oleh radio server dengan menonaktifkan kunci enskripsi Unix yang sesuai. Lalu ada juga network permission, seperti kebijakan firewall, penjadwalan dapat ditetapkan dalam profil pengguna tertentu berdasarkan identitas pengguna. Nah, itu tadi teori tentang radio server, lalu ada AAA, baik kegunaannya, manfaatnya. Nah, pada selanjutnya, di sini sudah ada percobaan. Jadi kita sudah mulai mempraktekkan Wi-Fi LAP dengan WLC dan dengan radio server. Nah, untuk yang pertama yaitu
Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan jaringan 3 WiFi LAP atau Lag-Wake AP yang dikendalikan oleh sebuah WLC. Jadi WLC ini berfungsi sebagai pengatur LAP dan sekaligus menjadi sebuah DHCP server. Sedangkan untuk autentikasi user akan menggunakan radius server dengan user dapat diatur terpusat. Nah, berikut adalah gambar skema jaringan simulasi yang akan kita praktekkan di Cisco Packet Tracer. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu aplikasinya, yaitu Cisco Packet Tracer. Lalu kita akan mengikuti step by step yang ada di PDF ini. Nah, yang pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dengan menggunakan device WLC PT, lalu ada server PT, LAP PT, ada switch 2960 dan tablet sebagai klien. Oke, kita buka dulu. Tadi ada radius server yang sebagai radius, lalu ada juga WLC. Kita mencari WLC-nya. Oh, ini dulu aja. Nah, ada switch 2960, lalu kita mencari WLC. Sudah, lalu ada apa lagi? Ada LAPPT-nya juga. LAPPT, nah ini ada 3. Kita langsung atur aja posisinya. Kita atur sedemikian rupa. Oke, lalu ada device yaitu tablet. Nah, jika sudah, kita beri nama terlebih dahulu biar nggak bingung nantinya. Kita ganti WLC. Lalu di sini kita rubah dengan L aja. Ada 1. Di sini ada LT2. Lalu kita rubah, maaf. Ini kita rubah jadi LT3. Lalu di sini isi 1, PC1. Di sini ada PC2. Lalu di sini ada PC3. Nah, untuk yang pembahasan minggu lalu kita prakteknya hanya ada WLC, switch, lalu LAPT, dan device. Tidak ada radius. Nah, pada kali ini kita menambahkan servernya, menambahkan server yaitu radius. Jika sudah, kita konekkan satu sama lain. Switch, konekkan switch dengan WLC, lalu switch dengan radius, switch dengan LAPT 1, lalu ada LAPT 2, lalu ada LAPT 3. Nah, jika sudah, oke, kita akan lanjut ke percobaan berikutnya. Setting IP radius server secara statik. Jadi kita setting IP radius dulu nih. Oke, config. Kita atur ukurannya. Lalu config fast Ethernet. Lalu static kita tulis IP address-nya 192.168.1.3. Submaximumnya 255.
sudah, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu aktifkan AAA service, tambahkan radius connection untuk klien dan buat user yang akan digunakan untuk end device klien. Nah, kita buka bagian service-nya, lalu AAA-nya. Nah, itu kita service-nya kita on-kan terlebih dahulu. Lalu klien namanya kita kasih WLC itu. Untuk secretnya 123456788. Klien API-nya 192.168.1.2. Radius sudah. Lalu kita klik add. Nah, sudah muncul. Lalu di sini ada username yaitu U1, passwordnya U1. Kita add, tambahkan. Lalu kita tambahkan lagi U2, passwordnya juga U2. Kita add. Lalu U3 dengan U3. Nah, add. Jika sudah, kita ke tahap berikutnya. Setting IP WLC. Nah, kita ke WLC. WLC kita buka. Lalu setting secara static config. Kita pilih management. Nah, ini IP address-nya 192.168.1.2. Lalu subnetmask-nya 255, default gateway-nya 192.168.1.1. Sudah. Kita ke berikutnya. Aktifkan DHCP service di WLC seperti berikut. Config, lalu DHCP. Nah, interface-nya manajemen sudah, untuk service-nya kita on-kan. Nah, lalu kita full name-nya full WLC, lalu default gateway-nya 192.168.1.1, DNS-nya 0.0.0.0, lalu ininya 192.168.1.10. Subnetmask-nya 255. Nah, maksimumnya yaitu 10. 0.0.0. LC address-nya 192.168.1.2. Sudah, kita add. Nah, keluar dari DHCP-nya. Jika sudah, rename masing-masing LAP secara betul dari kiri kanan, yaitu LT1, LT2, LT3. Rename. Oke, kita rename dulu. Nah, sudah, kita sudah merename. Nah, kita on-kan terlebih dahulu. Jadi di sini power adapternya kita on-kan. Nah, di sini ada LT2, kita hidupkan terlebih dahulu adapternya. Ini juga kita hidupkan terlebih dahulu. Jika sudah, nama untuk gateway dan DNS servernya juga sudah ada. Kita cek juga untuk LT2 juga sudah ada, lalu LT3 juga sudah ada. Setelah itu kita akan ke step selanjutnya, yaitu
Create new SSID secara berturut-turut, LT1 sama dengan AP1, LT2 sama dengan AP2, dan LT3 sama dengan AP3 dengan authentication WPA dengan radius server settings IP address-nya 192.168.1.3, shared secret-nya 123456678. Buka WLC-nya, lalu kita pilih wireless LAN sesuai dengan panduan. Nah, di sini kita akan menginputkan sesuai dengan PDF-nya, panduannya itu pertama kita new dulu, name-nya LT1, SSID-nya AP1, lalu kita pilih authentication-nya WPA. Nah, IP address-nya 192.168.1.3. Untuk share secret-nya 123456678. Lalu encryption-nya tipenya AES sudah. Kalau sudah kita save. Nah, lalu kita new. Ya sudah. Hingga lalu sini LT2, SSID-nya AP2, lalu authentication-nya sama kayak tadi yaitu WPA, IP address-nya sama 192.168.1.3, lalu untuk share circuit-nya 123456678, untuk encryption-nya AES, untuk central control-nya local switching, local authentication. Lalu kita save, lalu kita new kembali, namanya kali ini LT3, SSID-nya AP3, authentication-nya WPA, IP address-nya sama kayak tadi 192.168.1.3, lalu share sheet-nya 123456678. Kita save. Nah, ke tahap selanjutnya yaitu setting API group agar berpasangan antara SSID wireless LAN dan di WLC dengan access point yang terhubung sesuai dengan lantai access point terpasang. Kita tetap ke config, lalu kita ke API group. Nah, di sini kita new, select-nya kita name-nya LT1, kita centang sesuai dengan grupnya LT1, lalu di sini LT1, kita save, kita new kembali, name-nya LT2, lalu LT2 menyesuaikan, ini juga LT2, kita save, lalu kita new, name-nya LT3, ini juga LT3, di sini juga kita cari LT3. Baik, kita save, kita cek apakah sudah masuk. LT1, grupnya LT1 untuk access point-nya juga sudah sesuai. Lalu LT2, kita lihat, oh sudah sesuai juga. Untuk LT3 sudah sesuai wireless LAN-nya di LT3, SSID AP3, lalu di access point-nya juga sudah sesuai. Kalau sudah, kita ke tahap berikutnya, yaitu setting SSID di tablet klien sesuai dengan SSID yang hendak dihubungkan, serta berturut-turut gunakan user U1 untuk AP1, U2 untuk AP2, U3 untuk AP3, dan amati koneksi tablet setelahnya. Kita beranjak ke PC. PC 1, config, lalu wireless 0. Nah, di sini SSID-nya menyesuaikan kalau PC 1 yaitu ininya AP1 SSID-nya,
Lalu kita klik WPA, user ID-nya tadi U1, passwordnya U1. Nah, jika sudah sesuai, kita akan berlanjut di PC 2. Config, lalu wireless 0, SSID-nya tadi AP2, lalu WPA, user ID-nya U2, passwordnya U2. Lihat lagi, sudah on. WPA, oke, sudah. Ini yang 3, balas nolnya, SSID-nya karena PC3 berarti di sini AP3, authentication-nya WPA, usernya tadi U3, passwordnya juga U3. Oke, sudah. Nah, ini untuk PC1-nya sudah mulai terhubung. Lalu di sini disusul dengan PC2 sudah terhubung. Nah, ini kita tinggal menunggu PC3 untuk terhubung di LAPT LT3. Kita menunggu PC3 sudah mulai terhubung di LAPT LT3. Lalu step selanjutnya yaitu cobalah ganti SSID pada tablet 2 dengan AP1, tablet 3 dengan AP1, dan amati koneksi tablet setelahnya. Kita coba di tablet 2, kita ganti SSID-nya, kita rubah SSID-nya AP1. Kita tunggu. Nah, ini sudah terhubung. Jadi jika sudah seperti ini, maka untuk merubah SSID tablet tersebut ke AP1 sudah berhasil. Lalu selanjutnya di PC3 kita rubah lagi sama ke AP1. Kita lihat. Nah, ini sudah bisa. Kali ini kita mencoba PC1, kita rubah ke AP3. Nah, sudah bisa ternyata. Lalu kita coba di sini juga kita rubah ke AP3. Nah, sudah bisa. Kalau sudah bisa, kita mencoba apakah bisa mengeping antara PC1 dengan PC yang lainnya. Pertama-tama kita rubah terlebih dahulu sesuai dengan seperti di awal, AP1 biar terlihat rapi. Lalu di sini AP2. Lalu di sini AP3. Oke, sudah. Kita klik 2 kali. Kita harus mengetahui dulu. Kita akan mencoba PC1 mengeping PC2. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu IP address PC2. IP address-nya yaitu 192.168.1.23. Ingat-ingat kita mengeping yaitu desktop. Command prompt kita ketikkan ping IP-nya 192.168.1.23. Nah, jika ini tandanya sudah berhasil. Kita coba lagi PC1 ke PC3, kita harus mengetahui IP address-nya yaitu 192.168.1.124. Kita
kita klik, lalu command prompt, kita ping 92.168.1.24. Nah, berhasil mengeping PC1 ke PC3. Lalu kita mencoba PC3 ke PC1. Kita harus mengetahui address-nya, yaitu 192.168.1.22. Desktop, command prompt, kita ping 92.168.1.22. Nah, berhasil PC3 mengeping PC1, kita coba mengeping ke PC2, 92.168.1.23. Nah, di sini juga sudah berhasil PC3 ke PC2. Selanjutnya kita PC2 akan mengeping PC1 dan PC3. Ping 192.168.1.22. Nah, sudah berhasil PC2 mengeping PC1. Lalu kita coba ping ke PC3. 168.1.24. Nah, sudah berhasil juga. Jadi, sekian untuk pembahasan mengenai praktek WiFi dengan WLC dan radio server. Semoga bermanfaat buat kalian semua yang melihatnya. Kita akan melanjutkan pembahasan lagi di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.